Kenapa orang-orang selalu sibuk mempertanyakan Yesus tidak pernah mengaku Tuhan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat terlebih dahulu siapa Yesus ini sebenarnya. Yesus sudah menjadi tokoh fenomenal dari zaman kelahirannya hingga detik ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yesus menjadi sebuah sentral yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Berita tentang Yesus selalu menarik perhatian bagi semua orang. Semakin hari semakin banyak orang membicarakan Yesus. Entah dia suka atau tidak suka atau mungkin karena ada motivasi yang lain. Pro dan kontra tentang ketuhanan Yesus selalu hangat untuk dibicarakan. Berita ini bukanlah hal baru, tetapi sudah sejak kedatangan Yesus. Semakin hari semakin banyak orang mengenal Yesus. Di antaranya banyak yang meragukan ketuhanan Yesus. Ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia hanyalah seorang utusan, atau rasul, karena dia tidak pernah mengakui dirinya Tuhan dan minta disembah. Lalu siapakah sebenarnya Yesus ini? Benarkah Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan minta disembah? Kita akan kupas secara rinci. Sejak kehancuran manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji akan menyelamatkan manusia melalui keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Janji ini semakin kesini semakin diperjelas dengan nubuat-nubuat para nabi. Nubuat ini tertulis dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6, Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6, Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7, Mika 5 ayat 2, Zakaria 9 ayat 9. Berita tentang kelahiran Yesus sudah terdengar di seluruh penjuru Israel, tetapi mereka tidak mengetahui kapan waktunya. Mereka menantikan kelahiran Sang Mesias yang dijanjikan Allah melalui nubuat para nabi. Waktu penggenapan nubuat telah tiba. Allah mengutus malaikatnya menjumpai Maria yang dipilih Allah untuk melahirkan Mesias yang dijanjikan. Pada malam kelahiran Yesus, Allah memberitahukan peristiwa itu kepada banyak orang, di antaranya para gembala yang sedang berjaga di padang dan orang Majus dari timur. Kita kembali ke pertanyaan. Benarkah Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan dan minta disembah? Memang secara harafiah ataupun secara letterlet, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan minta disembah. Kenapa? Karena memang tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan tetapi dia datang dalam misi lain yaitu sebagai juru selamat manusia. Tujuan utama kedatangan Yesus bukan untuk memamerkan ketuhanannya. Karena keilahiannya sudah dia tinggalkan di surga dan datang ke dunia dengan mengambil rupa seorang hamba. Markus 10 ayat 45, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11, Ibrani 2 ayat 9. Yesus datang sebagai juru selamat yang harus menderita, dan bahkan harus mati di kayu salib. Markus 10 ayat 45, Ibrani 9 ayat 28. Matius 8 ayat 15, dan pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan maut lalu naik ke sorga. Ingat, Yesus menderita dan mati, tetapi dia juga bangkit dan hidup dan sekarang ada di sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, Yesus itu datang untuk menggenapi atau menjalankan skenario yang dibuat Allah Bapa. Jadi Allah datang ke dunia dengan mengutus firman-Nya menjadi manusia itulah Yesus, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, tetapi manusia yang berbeda karena Yesus manusia sempurna tidak pernah berdosa. Maka jelaslah bahwa kedatangan Yesus bukan untuk memamerkan bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus telah meninggalkan ketuhanannya di surga dan mengambil rupa seorang hamba. Jika Yesus mengatakan dia adalah Tuhan maka ini akan bertentangan dengan tujuan awal kedatangannya. Dia sudah melawan dirinya sendiri, karena dia sudah berada di luar skenario Allah. Skenario Allah dia diutus sebagai juru selamat yang akan mengorbankan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan dan minta disembah bukan berarti esensi keilahian Yesus hilang. Tidak cukupkah dengan tanda-tanda yang Yesus lakukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan? Perlukah seorang dokter harus mengatakan kepada pasien kalau dia seorang dokter? Dokter akan terbukti dari tindakannya, bukan dari omongannya. Dokter asli sanggup mendiagnosa pasien dan memberi resep yang tepat untuk menyembuhkan pasien. Lalu ketika dokter tidak mengatakan dia adalah dokter, apakah itu mempengaruhi statusnya sebagai dokter? Hanya dokter palsu yang butuh pengakuan. Jelas Yesus adalah Tuhan yang mau merendahkan dirinya menjadi manusia biasa. Kita bisa lihat dari perbuatan-perbuatan Yesus selama di dunia. Membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari dikubur, menyembuhkan orang-orang sakit, dan yang paling luar biasa Yesus sanggup mengampuni dosa manusia. Jika Yesus bukan Tuhan, mengapa dia berani mengampuni dosa? Bukankah itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah? Sekali lagi saya ulangi, Yesus datang ke dunia bukan dalam rangka menunjukkan ketuhanannya, tetapi menunjukkan Allah yang adalah kasih mau mengorbankan dirinya untuk manusia yang dia kasihi. Karena, Allah tahu tak seorang pun manusia dapat bebas dari hukuman dosa. Dan, yang Allah mau, tak seorang pun manusia mengalami kebinasaan,
Oleh sebab itu Allah datang ke dunia dalam diri Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Percaya atau tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Tidak percaya pun, itu urusan masing-masing. Percaya kepada Yesus tidak bisa dibuat-buat ataupun direkayasa. Percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah dari Allah. Yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, mari kuatkan iman percayamu. Yang masih ragu-ragu segera putuskan percaya atau tidak, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tidak suka dengan orang yang ragu-ragu. Yang belum percaya coba renungkan dengan jujur dalam hatimu, sebelum terlambat. Waktunya sudah dekat segeralah ambil keputusan. Allah jadi manusia adalah kabar baik.